Halo guys, salam berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai take over. Karena ini adalah pertanyaan dari salah seorang calon nasabah saya, maka ada baiknya kita bahas mengenai take over ini karena ada beberapa calon nasabah saya yang menanyakan take over. Baik, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini supaya semakin banyak manfaatnya bagi banyak orang yang membutuhkan informasi seputar keuangan, perbankan, kredit, pembiayaan, dan lain-lain. Baik, kita akan membahas mengenai take over. Tapi sebelum kita membahas take over, kita pahami dulu apa itu take over dan apa itu over credit. Karena di dua hal ini sering sekali nasabah salah paham. Over credit dan take over, ya. Saya jelaskan dulu yang take over. Take over adalah pindah leasing dari leasing A ke leasing B. Sedangkan over credit adalah pindah kontrak atau ganti orang, ya, atau ganti nama pemohon. Itu adalah over credit. Baik, kita akan bahas. Pertanyaannya begini. Bolehkah saya mengajukan take over dari leasing A, tetapi pemohonnya bukan saya, pemohonnya adalah bapak saya. Jadi maunya saya take over dari leasing A, maunya nasabah ini take over dari leasing A ke leasing kita, ya, ke kita, tapi langsung ke nama dia, ya, artinya dari nama orang tuanya langsung ke nama dia, tanpa melalui pelunasan terlebih dahulu. Artinya yang akan melakukan pelunasan atau take over adalah kita. Baik, sebelum saya jawab, saya akan jelaskan dulu. Take over itu adalah pindah leasing. Pindah leasing, ya. Syarat-syarat take over adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus sama nama pemohonnya, ya, di leasing yang pertama dengan di leasing dengan di kitanya, di pembiayaan kita. Jadi harus satu orang yang sama, orangnya yang sama, nasabahnya yang sama. Tidak bisa dari orang tua pindah ke anaknya lalu take over dipindahkan. Tidak bisa seperti itu. Kalau dia beda nama, mau pakai nama abang, nama kakak, nama saudara, nama teman, bahkan nama orang tua sekalipun, itu tidak bisa take over secara langsung. Harus dilunasi terlebih dahulu, baru kemudian pindah ke kitanya. Kenapa tidak bisa? Karena take over itu artinya adalah pindah leasing, bukan pindah nama. Nah, pada saat pindah leasing ini, take over ini, tentu yang akan kita lihat adalah histori pembayarannya, ya, karakter nasabahnya, ya. Kenapa dia take over? Biasanya untuk take over itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah karena sudah menunggak. Yang kedua adalah karena agunan sudah mau ditarik, daripada rugi, ya pindahkanlah ke leasing yang lain gitu. Dan yang ketiga adalah karena ada masalah lain. Seperti contohnya dia mau menambah kembali, ya, atau mau dapat lebihnya dari sisa pelunasan take over ini. Contoh, mobilnya di sana tinggal sisa 6 bulan lagi. Jadi dia mau pindahkan ke leasing kita dengan harapan mendapat sisa lebih dari pelunasan tadi untuk dipergunakan modal. Nah, kalau yang ketiga ini alasannya, maka kemungkinan kita bisa bantu. Tapi kalau yang pertama tadi alasannya adalah karena sudah menunggak, itu tidak bisa lagi kita bantu. Apalagi menunggaknya sudah berbulan-bulan atau sudah lebih dari 2 bulan. Itu tidak bisa lagi kita bantu. Atau alasan yang kedua, karena mobil sudah mau ditarik. Ini yang lebih susah. Kita tidak akan bisa bantu itu. Tapi kalau yang ketiga, di take over, ya, karena butuh dana,
mungkin di leasing yang pertama tadi pencairannya kurang besar, atau tidak bisa lagi dicairkan pinjaman dana karena ada pembiayaan yang hanya bisa membiayai jual beli. Artinya mereka tidak bisa memberikan pembiayaan untuk pinjam dana atau leaseback, sehingga nasabah yang mau take over tadi butuh dana, dia tidak bisa lagi mengajukan di pembiayaan yang sama karena pembiayaan tersebut tidak bisa mendanai pinjaman dana Gadai BPKB. Mereka hanya bisa membiayai pembiayaan jual beli. Oleh karena itu, maka butuh untuk take over. Baik, syarat-syarat untuk take over yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, untuk take over harus nama pemohon yang sama. Artinya dari leasing A, contohnya Pak Rahmat yang mengajukan di leasing A, lalu pindah ke kita atau pindah ke leasing B, harus Pak Rahmat juga yang mengajukan di kita atau di leasing B. Kenapa demikian? Tadi saya sudah jelaskan, karena take over itu kita melihat karakter sifat nasabahnya dan alasannya kenapa take over. Dari hal-hal tersebutlah kita bisa putuskan layak atau tidaknya di take over, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah minimal harus sudah berjalan setengah tenor. Katakanlah tenornya 4 tahun, 47 bulan atau 48 bulan. Minimal nasabah harus sudah bayar 24 bulan. Jika perlu sebaiknya adalah minimal sudah 70% atau sudah bayar 36 bulan. Jadi sisanya adalah tinggal 12 bulan atau tinggal 11 bulan. Itu akan lebih ringan, lebih gampang kita untuk men-take over nasabah yang demikian. Yang ketiga ini yang paling penting. Pembayarannya tentu harus lancar. Paling tidak telat ya telat-telat sehari, 2 hari, bahkan 10 hari dalam angsuran bulanannya. Contoh bulan 8 atau Agustus dia bayar telat 10 hari. Di bulan Oktober dia telat juga bayar 15 hari. Nah, ini mungkin masih bisa kita angkat, masih bisa kita danai, kita refinance atau kita leaseback bisa. Ini bisa kita take over. Demikian penjelasannya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga bermanfaat. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang mau take over karena butuh dana, karena butuh pencairan yang lebih besar atau bunga yang lebih kecil, lebih ringan, boleh hubungi saya di nomor 08 11 51 5173. Saya siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian, tetapi dengan catatan persyaratan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sahabat.